Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait proses evakuasi korban longsor di kawasan Desa Cimapak, Sukabumi, kita akan terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho. Selamat pagi, Pak Sutopo. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Sutopo, bisa Anda gambarkan bagaimana rencana yang akan dilakukan BNPB hari ini, karena terkait di sana cuaca rupanya tidak cukup bersahabat untuk melakukan proses evakuasi, Pak? Yang pertama ya kita menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi kalau memang hujan, cuaca tidak mendukung, kita menyesuaikan. Karena jika terjadi hujan itu membahayakan bagi tim SAR gabungan. Karena satu, potensi longsor masih cukup tinggi. Yang kedua, material longsor itu masih baru, masih remah, rapuh. Apalagi ada hujan menjadi lembek, otomatis menyulitkan. Sehingga tetap kita akan kondisi cuaca yang ada, tetap prinsipnya adalah safety first. Jadi pencarian masih tetap akan dilakukan dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, sifatnya on-off. Artinya kalau kondisi mendukung, ya kita jalan. Begitu tiba-tiba kondisinya tidak mendukung, kita berhentikan untuk sementara sambil kita evaluasi. Baik, Pak Sutopo, sebelum peristiwa ini terjadi, apakah sebelumnya memang sudah mengetahui bahwa daerah-daerah ini memang rawan longsor, Pak Sutopo? Ya, kalau kita melihat peta rawan longsor di daerah Kecamatan Cisolok, itu termasuk zona menengah sampai zona tinggi. Makanya petanya warnanya orange sampai dengan warna merah. Apalagi untuk bulan Januari ini, di daftar bulan Januari potensi terjadinya bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, di Cisolok ini masuk dalam zona merah, dan peta termasuk daftar tabel masing-masing kecamatan, dan penjelasannya itu diterbitkan oleh PVMBG Badan Geologi, diunggah di websitenya, dan masyarakat Pemda bisa mengakses semuanya. Tentu dalam hal ini ya mungkin masyarakat di sekitar sana tidak ada yang tahu. Mungkin tidak punya akses internet, mereka juga tidak dapat pengetahuan itu, juga tidak tahu cara membaca petanya dan sebagainya. Makanya kalau kita tanyakan ke masyarakat yang ada di sana, mereka merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang antisipasi longsor, belum pernah mendapat pendidikan kebencanaan antisipasi longsor. Meski mereka belum mendapatkan sosialisasi ataupun edukasi mengenai bagaimana penanganan terhadap longsor, tapi warga yang tinggal di sana mengetahui, Pak Sutopo, bahwa daerah yang mereka tempati adalah daerah rawan longsor. Ya, mungkin sebagian mengetahui, karena kan ini longsor bukan yang pertama. Sebelumnya musim hujan banyak kejadian-kejadian longsor di wilayah Sukabumi termasuk di Solo. Namun longsor yang kali ini memang yang besar, yang paling banyak menimbun dan menimbulkan korban jiwa. Iya, Pak Sutopo, ini kan ada sebanyak datanya 33 kawasan serupa yang ada di kawasan Jawa Barat ini, Pak. Lalu apa yang akan dilakukan untuk memperkecil jumlah korban ketika terjadi longsor semacam ini, Pak? Ya, Jawa Barat itu sebenarnya kan bencana longsornya paling banyak, paling sering terjadi di Indonesia selama musim penghujan. Nah, tentu ini juga terkait dengan masalah penataan ruang yang menjadi tugas kewenangan dari kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Sudah tahu kalau wilayahnya secara alamiah daerah rawan longsor, maka ya upaya-upaya yang sifatnya pencegahan terhadap rawan longsor itu harus ditingkatkan. Kalau gunung, bukit, contoh bukit yang ada di Cisolok, itu kalau kita melihat kan tutupan hutannya atau tutupan tanamannya itu, mohon maaf, itu masih sangat jarang. Tidak banyak tanaman hutan-hutan atau tanaman tahunan yang bisa mencegah terjadi longsor. Ya harus ditingkatkan penghijauan, reboisasi dan sebagainya, yang tentu juga harus memiliki nilai ekonomi buat masyarakat lokal di sana. Yang tak kalah penting, masyarakat betul-betul ditingkatkan pendidikannya, sosialisasinya, mitigasinya, dan sebagainya. Sebab jika tidak, maka bencana akan berulang terus, apalagi
jutaan masyarakat Jawa Barat itu tinggal di daerah zona merah, di daerah rawan longsor. Mulai dari Sukabumi, Bogor, Cianjur, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Tasik, dan sebagainya. Baik, Pak Sutopo, ketika sudah mengetahui bahwa ada satu daerah misalnya yang memang rawan longsor, butuh waktu berapa lama Pemda setempat untuk melakukan penanganan, paling tidak untuk mencegah terjadinya longsor? Misalnya seperti yang Anda katakan, bisa melakukan dengan penataan tata ruang kota dan sebagainya. Ya, kita tidak bisa memastikan berapa lama. Longsor itu penuh ketidakpastian. Ada daerah-daerah di lereng-lereng yang sudah retak. Bahkan ada yang ambles setengah meter sampai 1 meter. Tidak segera longsor-longsor. Bahkan ada yang sudah 10 tahun tidak longsor. Sementara rumah kondisi di sana banyak yang retak-retak. Tidak mungkin kita semuanya merelokasi karena ada jutaan masyarakat yang di sana yang kebetulan juga mata pencarian, kehidupan sehari-harinya bertani, bercocok tanam. Dan daerah rawan longsor itu biasanya daerah-daerah yang subur. Prinsipnya ada gula, ada semut di sana. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa memastikan, tapi adalah harus diatur bagaimana masyarakat agar ke depan tidak menempati di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Kemudian kalau sudah terlanjur seperti saat ini, sudah terlanjur jutaan masyarakatnya tinggal di daerah-daerah zona merah, sudah dipetakan, sudah diprediksikan, ya tentu tugas pemerintah daerah adalah meningkatkan mitigasinya, kesiapsiagaannya. Masyarakat mungkin bisa mengantisipasi, mengenali tanda-tanda longsor, kemudian juga melakukan langkah-langkah mitigasi baik yang sederhana. Karena kalau semuanya harus ditanggul semuanya, dikonstruksi, ditalut, perlu biaya yang sangat mahal sekali. Pemda pasti nggak mampu untuk mengatasi itu. Iya. Baik Pak Sutopo, terima kasih atas informasi Anda. Dan demikian informasi dari Pak Sutopo dari BNPB.